الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Di program Yang Muda yang Bicara hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan salah satu mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah jurusan Pendidikan Fisika yang memiliki segudang prestasi. Di antaranya yaitu juara 2 Mukhayam Al-Quran 5 Juz tahun 2017, Harapan 1 MTQ Tafsir Bahasa Arab tingkat provinsi tahun 2020, dan juara 3 MTQ Tafsir Bahasa Arab tingkat Kabupaten Kota tahun 2021. Langsung aja yuk kita sapa tamu kita hari ini. Assalamualaikum Hajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Kak. Nah boleh nih diceritakan sejak kapan kamu mulai menghafal Al-Quran? Ya kalau Hajar sendiri mulai menghafal Al-Quran itu dari MTS Kak. Jadi dari sekolah Madrasah Sanawiyah Mu'alimin Unifa sampai ke aliyah, di situ memang ada program khusus menghafal Al-Quran. Nah di situ dapat alhamdulillah 5 juz gitu. Baru setelah dari situ kemudian berlanjut tamat SMA, mondok di pesantren tahfiz Al-Fityan School Medan. Dan di situ menyelesaikan hafalan, alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah. Tapi harus terus diulang. Berarti sekarang sudah hafal 30 juz ya? Alhamdulillah. Nah ini yang terakhir kan kamu mengikuti lomba tafsir bahasa Arab tingkat kabupaten kota ya, itu juara 3. Iya di Medan. Nah boleh diceritakan apa yang memotivasi kamu untuk mengikuti lomba tersebut? Oke, jadi kalau lomba tafsir ini kan kebetulan karena udah hafalan Qurannya ada alhamdulillah, jadi setelah dari ngafal itu disuruh ngajar ke sekolah aliyah dulu gitu. Nah di situ memang dibina anak-anak murid, dan kalau ada guru juga yang berprestasi diikutkan ke tingkat MTQ tingkat kabupaten atau kota, kemudian provinsi juga, bahkan sampai nasional gitu kan. Nah kalau untuk motivasi yang kayak mana ngikut program itu tadi, kayak lomba tadi, sebenarnya kalau pribadinya nggak ada keinginan benar-benar untuk ikut ke situ, cuman mungkin teman-teman atau guru-guru menyarankan untuk ikut lomba itu tadi ya, karena ada dukungan dari pihak sekolah juga, dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah saya ikuti dengan baik sebisanya gitu. Sampai akhirnya dapat juara 3 ya. Alhamdulillah. Nah boleh nih kamu ceritakan pengalaman kamu selama mengikuti lomba. Selama mengikuti lomba ini. Iya. Jadi itu kan lombanya tafsir ya Kak. Tafsir itu tafsir Al-Quran. Nah yang ditanya di tafsir Al-Quran itu pertama hafalan 30 juz itu dites dulu sebanyak 4 soal. Kemudian ada di 1 juz yang dikhususkan dari pihak MTQ-nya untuk kita pelajari dengan bahasa Arab tentunya gitu. Jadi di situ kita disuruh mempelajari. Untuk tahun ini kebetulan yang disuruh dipelajari itu di juz 11. Jadi kemarin pas MTQ di Kota Medan yang diadakan di Al-Azhar di Simalingkar, yang dipakai itu juz 11 untuk tafsirannya. Dan sebelum itu hafalan juga harus ditanya sebanyak 4 soal. Baru
baru ikut di tafsiran. Kalau hajar sendiri gitu kan, belajar tafsirannya itu ya dari temen lah kan, orang itu punya kitabnya, jadi itulah kita pelajari sambil kuliah sambil kerja juga gitu, sebisanya gitulah. Nah ini menarik nih, kamu bilang kuliah sambil kerja. Bagaimana caranya kamu membagi waktu antara kuliah, kerja, dan juga menghafal Al-Quran? Jadi kalau saya pribadi, saya pernah dengar quotes gitu ya Kak. Kalau kita menduluankan Al-Quran, pokoknya Al-Quran itu pertama jadi prioritas kita, semua kegiatan-kegiatan baik itu pasti akan mengikut kayak gitu. Jadi memang harus diprioritaskan dulu hidup kita untuk Al-Quran, yang lainnya ngikut aja gitu. Jadi kalau udah murojaah sehari, misalnya pagi itu udah murojaah, atau pagi belum sempat murojaah nih, jadi pas di sekolah ada waktu kosong, disitulah murojaah. Sebisa mungkin hafalan yang udah kita punya itu benar-benar kita ulang, benar-benar kita jaga, karena yang dibilang sahabat Quran itu bukan hanya ketika menghafal selesai 30 juz gitu, bukan, tapi memang Al-Quran itu jadi sahabat kita sampai mati gitu. Subhanallah. Jadi karena udah seperti itu, nggak tahu Allah kasih sendiri aja gitu, kayak waktunya, time-nya pas kuliah kayak gini, pas ngajar kayak gini, tapi memang kan pasti ada ya kayak cobaan-cobaan di tengah jalan. Jadi itu tadi untuk membuat kita lebih kuat mungkin. Nah ini kan kamu banyak sekali nih prestasinya, selain menang tafsir bahasa Arab, juga ada Mukhayam Al-Quran ya. Dari segitu banyaknya tuh prestasi kamu, yang mana yang paling berkesan untuk kamu? Menurut saya semua perjuangan kesannya beda-beda ya Kak. Cuman kalau sesudah menghafal ini, kalau dulu kan sebelum menghafal saya ikut MTQ itu di bidang fahmil itu cerdas cermat Quran. Nah kalau menurut saya yang paling berkesan itu kemarin pernah sampai, ini juga nggak tahu, kayak dibilang aja ke guru gini, tiba-tiba dipanggil guru, masih sekolah kemarin tuh kan, SMA kelas 2 kalau nggak salah, disuruh pergi untuk ikut cerdas cermat di Sulawesi. Nah itu kan masih baru pertama gitu kan keluar, itu rasanya berkesan sih gitu. Gimana tuh selama lomba di sana? Ya alhamdulillah ya kan, maksudnya masih dikasih kemudahan untuk tetap bergabung di lingkungan-lingkungan yang baik, di tempat-tempat yang baik kayak gitu. Nah itulah doa juga, sampai sekarang itu masih berdoa supaya Allah istiqomahkan ya kan, karena kita nggak bisa tahu, bisa aja sesudah 1 hari dari ini atau 1 jam dari ini hati kita berubah. Jadi kalau saran saya juga untuk teman-teman yang lain, berdoa untuk hatinya dikuatkan, tetap di jalan Allah yang baik kayak gitu. Kalau di sana teman-temannya banyak, karena dari udah tingkat nasional kan Kak, jadi ada yang dari Padang, dari Jakarta, dari Manado, dari Papua gitu. Jadi bagi-bagi pengalaman sih di sana, juga jumpa teman. Nah kamu kan prestasinya di bidang agama, tapi kuliahnya di jurusan pendidikan fisika. Kenapa kamu milih pendidikan fisika? Iya, jadi saya kan dulu SMA-nya jurusan IPA. Setelah SMA itu kan dari SD, SMP, SMA tuh kan kuliahnya tuh swasta aja gitu kan. Kan kalau orang kan bonafitnya itu di negeri ya kan. Kalau dulu kan negeri gitu, bonafit gitu. Jadi pas SMA itu masuk, ini kita nih, saya juga tuh yang kayak bilang ke teman-teman, kita nih harus negeri nih ya, kuliahnya pokoknya harus negeri, jangan sampai swasta lagi gitu kan. Tapi ternyata qadarullah, Allah yang menentukan sama yang terbaik. Jadi di ujung-ujung itu kayak hatinya udah berubah aja. Memang mau ngambil fisika awalnya kan Kak, kuliahnya mau ngambil fisika, cuman karena suka juga ya. Tapi di akhir itu ada keinginan kayaknya saya harus ngafal dulu lagi tuh, nggak tahu hatinya berubah aja gitu kan, harus ngafal dulu. Kalau misalnya udah menghafal, insya Allah kuliah bisa gitu sambil berjalan kan. Tapi kalau misalnya kuliah dulu, takutnya udah umurnya entah 24 gitu, entah 25, jadi kayak nggak kepikir ke ngafal. Jadi udahlah ngafal dulu, dan sholat juga minta petunjuk sama Allah ya kan, baru minta saran dari orang tua, dari guru-guru, didukung, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Jadi memang karena dari awal sudah memilih untuk masuk pendidikan fisika. Suka juga sih. Walaupun pas daftar di sini kemarin itu masih agak ragu, ngambil fisika nggak ya, kayak nyambung nggak ya. Cuman
kepikir juga, karena kan semua ilmu itu berawal dari Quran ya kak. Iya. Semua ilmu itu intinya di Quran. Kalau misalnya kita pun ngambil yang bukan basicnya, ceknya nggak nyambung lagi tuh ke Quran ya kan kak, yang hitung-hitungan. Tapi kan pada akhirnya ilmunya nanti ujung-ujungnya bisa juga didakwahkan gitu. Bisa jadi mungkin jadi pengalaman juga ke teman-teman yang lain, disebarkan bahwasannya nggak bukannya nggak bagus gitu loh ngambil fisika walaupun udah ngafal, ngambil matematika, karena kan pada zaman dulu tuh semua ilmuwan itu orang-orang yang memang hafal Quran, hafal hadis, tapi juga kompeten di bidangnya kayak gitu. Nah, dari banyaknya kampus swasta yang ada di Kota Medan, apa alasan kamu memilih untuk kuliah di UMN? Oke. Jadi kebetulan kakak saya 2 orang udah dari sini kan. Alumni ya. Alumni sini, satu pendidikan matematika, satu lagi bahasa Indonesia. Terus pertama terjangkau dari rumah kak, nggak terlalu jauh kan. Dan kampus UMN ini kan udah menjadi kampus terbaik ya, nomor 2 di Sumatera Utara. Dan gini, yang paling gitu, maksudnya saya kayak ngerasa makin ya kayaknya ini bagus di sini, makin yakin gitu. Pas daftar baru itu pas lagi PKKMB ya kak, yang kayak perkenalan itu. Jadi Pak Rektor pernah bilang, setinggi apapun ilmu kalian atau jabatan kalian atau gelar yang udah kalian dapatkan, tapi kalau kalian tidak sholat itu nggak ada apa-apanya, kata Pak Rektor. Jadi di situ Masya Allah ya juga gitu, jadi makin yakin Masya Allah ini pilihan terbaik dari Allah. Nah terakhir nih, boleh kasih sepatah atau 2 patah kata untuk pemirsa di rumah, memberikan motivasi. Mana tahu di luar sana ada yang sedang menghafal Al-Quran juga gitu. Apa nih motivasi dari kamu? Kalau untuk menghafal, khusus menghafal, kalau untuk khusus menghafal itu, pertama kalau kita sudah memulai untuk menghafal, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Walaupun mungkin kita nih sambil kuliah sulit bagi waktunya atau kegiatan itu juga banyak, cuman jangan sampai hafalan itu yang udah pernah kita hafal kita tinggalkan. Karena Al-Quran itu sejatinya semakin sering kita ulang, semakin sering kita bersama Al-Quran, dia akan menjadi semakin dekat sama kita. Jadi makin memberikan kita ketenangan. Terus kalau kita ada masalah itu kayak nggak mesti upload di status sosial media ya kan. Maksudnya kalau upload di status sosial media boleh, cuman kan lebih baiknya yang bermanfaat untuk orang lain. Karena kan setiap orang juga punya masalah masing-masing gitu. Jadi insya Allah kalau udah sama Quran, insya Allah pokoknya bahagia hidupnya gitu. Baik, terima kasih untuk bincang-bincang kita hari ini ya Hajar. Nah itu dia bincang-bincang kita hari ini bersama Hajar Mawaddah. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Saya Nazira Anindi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.